Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibatus Salwa dari Prodi Pendidikan IPA Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi ekonomi. Implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal atau UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT secara serempak di berbagai perguruan tinggi di Indonesia telah menjadi sorotan utama dalam beberapa waktu terakhir. Peningkatan ini telah mengundang perbincangan dan pro kontra di masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa dan orang tua mahasiswa. Fenomena ini seperti melahirkan kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi yang berkualitas, namun juga menimbulkan kekhawatiran akan aksesibilitas dan kesetaraan pendidikan. Akibatnya, demo mahasiswa yang memprotes kenaikan UKT pun digelar di beberapa wilayah di seluruh Indonesia. Pasalnya, kenaikannya bukan hanya tinggi, tapi sudah bisa dikategorikan gila-gilaan. Bahkan ada kampus berbadan hukum menaikkan UKT hingga menyentuh 164 juta dan 200 juta. Peristiwa ini makin menyedihkan karena kenaikan UKT ini terjadi pada bulan pendidikan, serta di tengah-tengah PHK dan harga pangan yang masih tinggi sehingga menyebabkan banyak keluarga yang terjepit dengan kondisi yang tidak ramah ini. Alasan beberapa kampus menaikkan UKT juga seragam bahwa hal ini sejalan dengan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024. Walaupun katanya menyasar anak-anak orang mampu, namun nyatanya demo yang dilakukan oleh mahasiswa kebanyakan dilakukan oleh golongan tidak mampu. Sebab jika mampu, tentu saja mereka tidak akan turun ke jalan memprotes kenaikan tersebut. Pihak kampus mungkin merasa tidak salah atas hitung-hitungan mereka. Namun bagaimana tentang para mahasiswa yang mengetahui kondisi finalisasi keluarga mereka adalah mereka sendiri. Kemudian kenaikan UKT yang signifikan tersebut apakah sudah ada jaminan dari pihak kampus akan dibarengi dengan peningkatan mutu dan kualitas kuliah serta lulusan? Jika tidak, maka tidak usah ada kenaikan UKT sebab hanya menambah derita mahasiswa dan keluarganya yang belum tentu mampu namun dicap mampu oleh kampus akibat standar yang mereka tetapkan sendiri. Penyusutan aksesibilitas beberapa dampak yang timbul akibat kenaikan UKT bisa terlihat pada beberapa aspek antara lain peningkatan UKT secara serempak tentu memiliki dampak yang signifikan terhadap mahasiswa dan orang tua mereka. Mahasiswa yang telah menempuh pendidikan tinggi, terutama yang berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah, hampir terbawah, dan terancam terbawa karena berbagai faktor mungkin pasti merasa terbebani dengan kenaikan biaya pendidikan ini. Mereka perlu mencari sumber dana tambahan atau mengambil beban kerja tambahan untuk memenuhi biaya kuliah mereka. Kedua, penyusutan aksesibilitas pendidikan tinggi. Kenaikan UKT bisa mengurangi aksesibilitas pendidikan tinggi bagi masyarakat dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Mahasiswa dari keluarga dengan keterbatasan finansial mungkin akan kesulitan untuk memenuhi biaya pendidikan yang lebih tinggi, sehingga mempersempit kesempatan mereka untuk mengejar pendidikan tinggi. Ketiga, penurunan diversitas mahasiswa.
Kenaikan UKT bisa berdampak pada keragaman sosial dan ekonomi di lingkungan kampus. Jika biaya pendidikan menjadi terlalu tinggi, maka perguruan tinggi mungkin akan melihat penurunan dalam keragaman mahasiswa dari latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda. Hal ini dapat mengurangi pengalaman belajar yang beragam dan membatasi perspektif yang dibawa oleh mahasiswa dari berbagai latar belakang. Keempat, peningkatan beban kerja mahasiswa, yaitu untuk memenuhi kenaikan biaya pendidikan. Mahasiswa mungkin akan terpaksa mengambil pekerjaan paruh waktu atau bahkan penuh waktu selama masa studi mereka. Hal ini dapat mengurangi waktu yang mereka miliki untuk belajar dan berpartisipasi dalam kegiatan akademis dan ekstrakurikuler serta meningkatkan risiko kelelahan dan stres. Kelima, kesenjangan pendidikan. Kenaikan UKT juga dapat memperkuat kesenjangan pendidikan antara kelompok masyarakat yang mampu dan yang kurang mampu secara finansial. Mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang lebih tinggi mungkin memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya pendidikan tambahan, seperti kursus dan pelatihan. Sementara mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah mungkin akan terbatas dalam hal ini. Oke, cukup sekian dari video saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.